Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Hari ini hari Ramadan, hari kelima kalau nggak salah. Kelima, tanggal 18 April 2020. Kali ini kenapa saya pengen tampil di kamera teman-teman. Nah ini saya tidak menyanyiakan. Di belakang saya sangat indah. Aduh aku ini nggak nangis kayak, tapi ini rintik-rintik hujan. Nah kita ini berada, ayo di mana? Bisa ditebak kalau view seperti ini, bro. Wah, pasti saya berada di Kota Batu. Nah, di sana terlihat Kota Malang di bawah sana, teman-teman. Nah, tapi Batu ya? Batu. Oh, Batu. Suwanan, oh, Malang sana. Ya. Oke, tapi kali ini saya nggak membahas Malang atau Batunya. Dan kali ini saya diajak oleh Mas Pando yang biasanya nimbang-nimbang sapi. Nah ternyata ini beliau ini, beliau ya. luar biasa. Ternyata si anak ini nggak sopan. Beliau luar biasa. Saya nggak dikasih tahu, tiba-tiba ayo Mas Darmaji, ayo ikut ke Batu. Aku ya seneng Batu. Tak kira diajak main ke alun-alun atau kemana. Ternyata diajak ke kandang. Nah saya paksa untuk wawancara. Saya akan tanya ke Mas Pando, ini ceritanya bagaimana sih Mas Pando kok tiba-tiba punya kandang segini, itu punyanya sendiri atau bagaimana? Ini kita tanya, itu bagaimana sih Mas Pando sebenarnya? Kita bawa bawaan. Enggak Mas, sebenarnya ini bukan kandang saya. Kebetulan saya diberi amanah untuk merawat kandang lah gitu loh. Merawat kandang ini gitu loh. Awal mulanya kenapa saya bisa dipasrai atau diberi amanah untuk ngopeni kandang ini, itu dari Mas Esa. Mas Esa Eswit. Oh, kakak tercinta. Kakak tercinta. Oh iya. Kakak tercinta. Itu hubungannya dari situlah gitu loh. Jadi saya ditantang, wani apa ora? Tuh. Nah, ini untuk nambah pengalaman, untuk nambah jam terbang juga ya, wis tak ambil wis gitu loh. Jadi ini sampean konsultan di kandang ini sekaligus pengelola di sini gitu. Ya, bisa dibilang kayak keren nih konsultan lah Mas. Keren nih konsultan. Lek jawabnya dipasrai gitu. Nah, seperti itu. Nah, Mas Pando. Ya. Ini itu sebenarnya Kak, wis cerita saya kan sudah ngintip ke sana, tapi ceritakan ke teman-teman ini itu kandang apa gitu Mas, sistemnya itu? Ini sebenarnya ini kandang kambing dan domba. Kambing dan domba. Tapi ya saya nggak ngejudge pengurus sebelumnya, enggak ya. Cuman ini kambing di sini bagus-bagus, kualitas. Cuman perawatannya kurang, gitu loh. Perawatannya kurang. Jadi ke kambingnya, ke fisiknya kambing itu, jadi sekarang hujan ini Mas. Gimana ini? Hujan. Panik nggak hujan? Wawancara ya, panik nggak? Kameraku. Oke bro, kita kembali lagi duduk ke sini. Saya habis berteduh tadi, kabur gara-gara hujan, dan sekarang alhamdulillah sudah reda lagi ya. Seperti inilah Batu, hujannya tipis-tipis. Hujannya cepat reda, sedikit berkabut begitu. Nah, tadi dari mana tadi ceritanya tadi Mas Pando? Dari awal mula lah. Oh iya. Di sini. Mas Pando ini ceritakan kepada saya, terutama kan belum tahu ceritanya. Di sini ceritanya bagaimana sih Mas? Itu kok sampean jadi konsultan pengelola di sini, terus sampean ini tugasnya di sini tuh suruh ngapain gitu Mas? Kita tanya jawab aja Mas ya. Iya. Cek penak ya. Iya. Lah aku nerang notok kok malah aku ngomong terus. Okay. Ya. Enggak Mas. Jadi ini istilahnya saya dapat ini, tak ulang lagi nih Mas ya. Ya dari Mas Esa tadi. Terus saya ditawarin ada gini. Sanggup enggak gitu loh. Istilahnya saya diamanai, kalau bahasanya sampean bahasa kerennya konsultan,
Lek bosoku ya wis diamanahi lah, dipasrahi kandang untuk mengelola dari nol sampai nanti istilahnya panen, dari start sampai panen. Nah, itu gimana caranya saya mengelola gitu. Istilahnya saya bukan bangun dari nol Mas ya. Ini cuma meneruskan dengan sumber daya yang ada di kandang ini, gimana cara saya untuk mengelola kandang ini biar muter keuangannya gitu loh. Biar ada untung, ada apa, mungkin bisa menarik sumber daya manusianya dari warga sekitar dan lain-lain lah gitu. Oh gitu. Terus Saman ada berapa domba Mas kan ini 2 kandang Mas kayaknya? 2 kandang. Kayaknya lahannya luas ini Mas. Kalau totalnya di sini ya, totalnya itu 12 hektar Mas. 12 hektar itu plus lahan hijauannya Mas. Untuk kandangnya aja yang ada pagernya ini sekitar 2,5 sampai 3 hektaran. Itu lahan hijauannya, ini saya baru. Jadi ini saya ke sini ini dengan kapasitasnya, kalau kapasitas kandang ini sekitar 800 Mas. 800 ekor 2 kandang ini. Itu tidak ada lahan hijauan. Tidak ada lahan hijauan. Tidak ada lahan hijauan. Hijauan ada, cuma rumput lapang. Nah, menurut saya lagi nih, kalau rumput lapang untuk pemeliharaan saya kira kurang. Makanya program saya ini sedang nanam pakcong, rumput gajah hijauan itu pakcong. Terus itu. Sama kan di rumah backgroundnya domba. Nah ini rencananya mau dirombak jadi domba atau kambing atau bagaimana Mas? Iya, ini rencananya tak buat domba tok wis di sini. Domba tok ya, karena mengingat suhu agak dingin, angin juga. Menurut saya ini ya nggak tahu kalau lainnya gimana pendapatnya. Kalau kambing rentan lah gitu loh untuk dengan suhu dan iklim seperti ini ya. Terbukti ya di sini kelahiran anak itu banyak yang mati juga. Oh gitu. Ya, dulunya sebelum saya. Saya ini baca recordingnya sih Mas, bukan saya terjun langsung. Ini kan saya masih awal, jadi saya masih baca recordingnya itu. Gitu. Oke Mas. Terus ini kan kelihatan ini ada pondasi Mas. Ini sebelumnya kandang atau sudah bongkar atau bagaimana? Oh belum. Masih mau dibuat kandang. Ini rencana juga Saman mau tambahi juga atau bagaimana? Ya kalau ini memang ada hasilnya program saya. Nah, rencananya untuk pengembangan ya ditambahin lagi. Entah ini buat sapi juga. Oh gitu. Merambah ke sapi-sapi juga. Iya. Mas Pandu ini Saman ini di sini tadi kan tugasnya menanam hijauan. Itu terus terkait di dalam kandang bagaimana? Selain di hijauan tadi. Tugas saya. Ya manajemen ini Mas, manajemen kandang. Mulai dari nol istilahnya. Mulai dari ini kan untuk rencananya ini saya ngisi untuk jantan, domba jantan untuk persiapan kurban. Tahun ini. Ya. Jadi ini saya isi jantan semua. Nanti sambil nunggu hijauannya tumbuh. Nah, setelah hijauan tumbuh, domba jantan pas kurban itu panen. Itu setelah itu rencananya saya buat breeding. Breeding gitu. Domba. Breeding seperti di rumah yang sudah dijalankan sampean. Betul. Gitu. Saya boleh tanya macam-macam jenis yang kambing yang ada di sana atau domba di sana apa saja Mas di sana itu? Kalau dombanya di sini ada domba Garut, domba lokal, dobos juga ada beberapa, tapi itu silangan sih Mas. Terus merino juga ada beberapa. Sama kalau kambingnya ada bur, cross, burja, itu terus sama PE kacang. Udah. Pygmy satu. Pygmy. Nah pertanyaan saya Mas, kan mau dijadikan domba semua. Nah kambing-kambing yang ada ini dikemanakan nih Mas? Ini kebetulan sudah laku Mas. Sudah laku. Sudah laku semua. Sudah laku. Iya. Tinggal beberapa aja sih. Itu nanti hasil dari penjualan kambingnya tadi ditukar domba. Ya untuk persiapan kurban. Wah, begitu. Luar biasa. Ini program saya sih. Program. Nah ini boleh cerita lagi ke saya apa ya Mas ya? Tadi saya kan terkejut Mas. Kan kesini tiba-tiba kok ada kandang sebesar ini. Nah itu, ini apa sih Mas? Maksudnya itu Samen itu kok tiba-tiba jadi konsultan moro-moro gitu Pak?
Kalau konsultan itu orang yang menilai mungkin Mas ya. Kalau saya sendiri sih ya wis melaku opo onone gitu loh. Saya yang pertama itu ya menggeluti dunia perdombaan dari jual beli sampai sekarang breeding sendiri itu ya tak tekuni gimana selahnya. Mungkin ya beberapa orang tahu saya gini mungkin ada seseorang mempercayai saya untuk diamanai untuk mengurus kandang ini gitu loh Mas. Berarti kalau bisa saya simpulkan di sini akan sampai copy paste di rumah ya Mas manajemennya. Iya, karena alhamdulillah kalau di rumah kenapa saya copy paste ke sini, saya ngiranya di rumah itu sudah berhasil lah. Maksudnya berhasil tuh untuk breeding saya sudah ada tekniknya gimana gitu loh Mas. Ada pengalaman lah gitu ya mungkin bedanya di rumah sama di sini iklim nanti bisa disiasati dengan beberapa cara lah gitu loh. Oke. Gitu aja. Jadi kesimpulannya itu. Mungkin itu Mas ya. Ya. Jadi seperti itu bro, ternyata itu Mas Pandu ini diam-diam mengelola kandang yang sebesar ini dengan kapasitas yang gitu. Diam-diam sekarang Mas. Ya sekarang ya enggak. Kemarin saya enggak diberitahu teman-teman. Dan saya mau cari Mas Esa di sana orangnya teman-teman lagi nata-nata pakan karena di sini pakannya kayaknya juga Mas Esa itu yang dipercaya menyuplai di sini. Saya mau kepoin tentang konsultan apa tadi Mas Pandu ini bagaimana sih di dalam kok jadi konsultan. Mas Esa yang tahu karena beliau katanya dari Mas Esa tadi yang tahu, nanti saya tanya Mas Esanya. Seperti itu bro, ayo kita kepoin ke yang lain atau melihat kandangnya teman-teman. Kita sudah bersama Mas Esa tadi. Mas Esanya ke sana survei kandangnya ya Mas, atau cek pakan atau bagaimana tadi? Iya Mas, tadi ngecek stoknya pakan. Stok pakan. Nah itu memang saya panggil, saya suka wawancara, saya minta ke sini karena view-nya ini bagus teman-teman. Nah ini saya mau tanya Mas, karena Mas Pandu tadi menyebutkan di sini Mas Pandu itu tiba-tiba ke sini katanya dari Samean itu Mas, jalurnya atau apa namanya, asal muasalnya gitu Mas. Itu ceritanya gitu. Awalnya ya Mas? Awalnya iya, bagaimana iya. Mas ceritanya itu Mas? Gini Mas, jadi ini kandang ini dan lahan semuanya ini adalah milik Bapak Tanu. Pak Tanu itu adalah pemilik perusahaan garam namanya PT Sumatraco. Betul. Nah kebetulan Bose Esfit gini Mas ya. Bose Esfit itu rekanan dari PT Sumatraco ini. Jadi kemarin kita itu dimintai untuk kirim pakan, sekalian saya kesini kan Esfit itu ngasih jasa servis juga kan Mas. Artinya setiap pelanggan atau peternakan yang memakai pakan Esfit itu jangan sungkan-sungkan untuk meminta tim kita untuk datang, istilahnya kita siap diskusi Mas, seperti itu. Jadi kemarin itu waktu kesini jadi dimintai tolong, istilahnya kita juga diajak kerja untuk kerjasama untuk ngelola ini Mas. Nah kebetulan daripada gitu loh Mas nyari orang lain, akhirnya saya serahkan ke Mas Pandu. Katanya ya. Ditawarkan dulu ke adiknya. Sanggup iya. enggak? Wani enggak gitu. Sanggup enggak? Wani enggak? Ya. Masa enggak sanggup? Kece ya lek enggak sanggup. Iya, Mas. Jadi kebetulan beliaunya juga mau. Akhirnya kita ajak ketemu bersama sama pemilik dari kandang ini. Terus akhirnya kita deal, akhirnya Mas Pandu kalau nggak salah ini sekitar sudah
Hampir 1 bulan, Mas. Hampir 1 bulan mengelola Iya. ini sudah ya. Dari start awal pertemuan itu sampai sekarang. Ya ini intinya kerjanya sih sebenarnya berat karena Mas Pandu ini harus bukan memulai dari nol, Mas. Harus memperbaiki. Iya. Itu lebih berat daripada memulai nol. Iya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu infonya dari saya, Mas. Itu, Mas. Nah, bisa saya simpulkan berarti S-Fit ini menyediakan jasa servis atau konsultan yang memakai produknya S-Fit, begitu ya, Mas. Intinya seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu saya wawancara tadi sama Mas Pandu, dan sekarang saya kepoin berhubung Mas Pandunya tadi menyebutkan katanya dari Mas Esa, saya kepoin juga Mas Esa yang mumpung kesini sedang survei pakannya. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton video Rojokoyo Channel dan sudah subscribe, sudah menjadi penonton Rojokoyo Channel. Terima kasih banyak buat S-Fit ya. S-Fit yang selalu mensupport saya untuk mencari kandang-kandang atau memfasilitasi kandang-kandang untuk kita gali pengetahuan manajemen kandangnya. Bagi ke viewer, Mas. Iya. Jadi begini teman-teman, saya itu diuntungkan dengan S-Fit itu, saya difasilitasi ke kandang-kandang. Jadi saya dikasih informasi, oh di kandang ini loh, di kandang ini ke sana orangnya bisa diliput, terutama gitu. Kadang kita gini, saya kadang kesulitan. Kenapa Mas Darmaji nggak keliling kandang? Saya minim sekali informasi kandang yang dikunjungi, atau nggak semua kandang itu bisa dikunjungi, dan S-Fit ini salah satu atau sekarang menjadi membantu saya untuk mencarikan narasumber untuk saya grebek kandang atau saya kepoin ilmu tentang peternakan di kandang-kandang sana. Terima kasih ya Mas Esa dari S-Fit. Oke, teman-teman, kita tutup dulu. Seperti itu tadi kita kepo-kepo tentang peternakan yang digarap oleh Mas Pandu ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.